Gelombang protes yang dipimpin Gen Z tengah mengguncang sejumlah negara. Di Nepal, Filipina hingga Peru, mereka tampil di garis depan demonstrasi menuntut perubahan dan menekan para pemimpin politik. Pergerakan mereka berawal dari isu yang berbeda, mulai dari larangan media sosial, skandal korupsi, hingga tuntutan keadilan sosial. Aksi tersebut memiliki benang merah yang sama, yakni ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap gagal mendengar suara rakyat. Simak selengkapnya dalam video berikut. Demo besar yang dipimpin Gen Z mengguncang Nepal pada September 2025 usai pemerintah memberlakukan larangan terhadap 26 platform media sosial dengan alasan keamanan cyber dan pajak. Kebijakan ini menjadi pemicu kemarahan publik yang lebih dalam, terutama terkait korupsi dan nepotisme yang dianggap merugikan rakyat. Unjuk rasa pertama pecah pada 8 September 2025 di kawasan Maitigar Mandala, Kathmandu, dan segera menyebar ke berbagai kota lain seperti Pokhara, Biratnagar, Butwal, Bharatpur, Itahari, dan Damak. Mayoritas peserta adalah pelajar dan mahasiswa yang membawa bendera nasional serta slogan yang menyerukan agar pemerintah menghentikan korupsi, bukan menutup media sosial, serta mendesak pencabutan larangan tersebut. Namun aksi damai itu berkembang menjadi kerusuhan besar setelah aparat merespons dengan jam malam, pengerahan tentara, serta penggunaan water cannon, gas air mata hingga tembakan. Kantor pemerintah dan rumah politisi dibakar, barikade dijebol, bahkan istana Singadurbar, pusat pemerintahan Nepal ikut dilalap api. Menurut kepolisian Nepal, setidaknya 51 orang tewas, termasuk pengunjuk rasa, polisi, tahanan, dan warga sipil, sementara lebih dari 1.300 orang terluka. Kerusuhan juga melumpuhkan transportasi, menutup bandara internasional Tribhuvan, dan memaksa sejumlah penerbangan dialihkan ke India. Sektor pariwisata ikut terpukul. Asosiasi Hotel Nepal, Han, mencatat kerugian lebih dari 25 miliar rupiah atau sekitar 4,6 triliun rupiah. Hotel Hilton di Kathmandu mengalami kerusakan dan puluhan hotel lain di Pokhara serta kota-kota besar lainnya juga dijarah. Ribuan pekerja pun terancam kehilangan mata pencaharian. Tekanan publik yang semakin besar akhirnya membuat Perdana Menteri KP Sharma Oli bersama 4 menterinya mengundurkan diri. Pemerintah mencabut larangan media sosial, menjanjikan kompensasi bagi keluarga korban, serta membentuk tim investigasi yang wajib melapor dalam 15 hari. Untuk sementara, mantan Ketua Mahkamah Agung Susila Karki dipilih sebagai pemimpin transisi Nepal. Meski duka masih menyelimuti keluarga korban, anak muda kemudian menunjukkan sisi lain dari gerakan mereka. Pada 13 September 2025, ribuan Gen Z turun ke jalan bukan untuk berdemonstrasi, melainkan membawa sapu, kantong sampah, hingga kuas cat untuk membersihkan ibu kota. Video di media sosial memperlihatkan mereka menyapu trotoar, memperbaiki ubin, mengecat ulang tembok, bahkan mengembalikan barang-barang hasil pencerahan. Menurut penyelenggara aksi, kegiatan ini bertujuan menunjukkan tanggung jawab sipil sekaligus menegaskan gerakan mereka bukan hanya soal protes, melainkan juga membangun kembali. Suasana panas juga menyelimuti ibu kota Filipina, Manila, pada Minggu 21 September 2025. Ribuan warga Filipina memadati jalanan ibu kota dalam aksi protes besar menentang skandal korupsi proyek pengendalian banjir. Massa bergerak menuju Istana Malacanang, sebagian memblokir akses jalan dengan truk kontainer. Bendera nasional berkibar bersama spanduk protes, sementara di antara kerumunan terlihat bendera anime One Piece yang menjadi simbol perlawanan anak muda. Ketegangan pecah ketika kelompok pengunjuk rasa disebut menyerang petugas dan merusak properti di sekitar istana. Polisi pun membalas dengan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrokan tidak terhindarkan, menyebabkan sekitar 70 petugas terluka dan sejumlah pengunjuk rasa ditangkap. Di luar kericuhan itu, aksi damai tetap berlangsung. Lebih dari 13.000 orang berkumpul di Taman Luneta sejak pagi, membawa poster dan menyerukan pertanggungjawaban pejabat yang terlibat. Menurut polisi, total peserta protes di seluruh Manila mencapai lebih dari 33.000 orang. Mahasiswa, buruh, hingga kelompok sipil turun ke jalan menyoroti korupsi yang mereka nilai sebagai pengkhianatan terhadap rakyat. Kemarahan publik mencuat setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggung kasus ini dalam pidato kenegaraan pada Juli 2025.
Investigasi kemudian menemukan adanya proyek infrastruktur banjir fiktif yang diperkirakan merugikan keuangan negara hingga 118,5 miliar peso, sekitar 34,3 triliun rupiah selama periode 2023 hingga 2025. Greenpeace bahkan memperkirakan kerugiannya bisa mencapai 18 miliar dolar AS atau setara 297 triliun rupiah. Kasus ini terungkap bersamaan dengan banjir besar yang melanda Bulacan dan wilayah utara Manila, di mana warga terpaksa berjalan menerobos air setinggi lutut karena proyek pencegahan banjir tak pernah terwujud. Tekanan dari jalanan segera bergema ke parlemen. Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Marcos Jr., mengundurkan diri pada awal pekan setelah tuduhan bahwa hampir 30 anggota parlemen dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya menerima pembayaran tunai. Pergantian pimpinan juga terjadi di Senat. Departemen Keuangan Filipina memperingatkan, kasus ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam proyek infrastruktur vital lain yang tengah direncanakan. Demo besar juga melanda pusat kota Lima, Peru, yang berakhir ricuh pada Sabtu 20 September 2025 malam setelah polisi dan demonstran bentrok di sekitar alun-alun utama. Ratusan anak muda yang terdiri dari Gen Z berusaha bergerak menuju istana pemerintah untuk menyampaikan tuntutan, namun langkah itu dihadang aparat yang memasang barikade dan menembakkan gas air mata. Bentrokan membuat orang-orang berlarian di jalan-jalan sekitar lokasi aksi. Protes ini telah dimobilisasi melalui media sosial selama beberapa hari terakhir. Aksi dipicu oleh rencana reformasi pensiun yang dinilai merugikan rakyat, tuntutan kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja, serta ketidakpuasan terhadap Presiden Peru Dina Boluarte. Situasi semakin memanas usai Jaksa Agung Delia Espinoza diskors 6 bulan, padahal dirinya sedang mengusut dugaan kejahatan yang menyeret pejabat tinggi hingga presiden. Seorang pemimpin Serikat Pekerja, Ciro Silva pun menyerukan pemecatan Presiden Dina Boluarte yang dianggap gagal memimpin. Hemos venido el día de hoy a reclamar, aparte por la expulsión prácticamente de Dina Boluarte, una señora que ha sido incapaz de gobernar este país y que el día de hoy nos ha metido palo con la policía, nos ha ordenado cercarlos para impedir la marcha pacífica de la generación Z, de los colectivos y de las organizaciones sociales. Jaksa Agung Delia Espinoza sendiri menegaskan, meski ia merasa terancam, dirinya berjanji tidak akan mundur dari komitmennya melawan korupsi. Tekanan politik maupun ancaman tak akan membuatnya menyerah pada sumpahnya sebagai penegak hukum. Temo por mi vida, sí, soy un ser humano, pero eso no me llena de temor para seguir enfrentando la corrupción, porque es el juramento que hice. Demonstrasi di Nepal, Filipina, dan Peru memperlihatkan Gen Z kini tampil sebagai kekuatan politik jalanan yang berani menekan pemerintah. Gerakan ini menunjukkan peran nyata anak muda dalam menuntut keadilan sekaligus mendorong perubahan di negara masing-masing. Ikuti terus informasi global terkini hanya di YouTube Kompas.com.